Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita dapat dipertemukan untuk membangun ibadah. Dan marilah kita awali dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 5, Pamuji Konjuk Gusti. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ada banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa dan kesalahan yang masih kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 53, Aneng Ngarsane Gusti. Inuko is
Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari ini ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di dalam setiap tugas, tanggung jawab, serta pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Demikian juga malam hari ini, kami dapat bersama membangun ibadah, meski masih harus kami lakukan di keluarga dan kelompok kecil kami masing-masing. Namun kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Dalam ibadah yang kami bangun ini, bersama kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati, agar yang disampaikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan bersama. Mari kita perhatikan dari kitab Injil Lukas pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sabda Tuhan demikian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun panjenengan berada, bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kita semua. Hari ini kita masih dapat dipertemukan untuk membangun ibadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah perempuan yang melayani. Jika kita mendengar istilah perempuan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, maka kita diajak untuk menghayati bagaimana peranan perempuan di dalam kehidupan kita. Dulu seringkali kita mendengar bahwa peranan perempuan itu tidak begitu banyak di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan sosial. Tetapi pada saat ini kita juga seringkali mendengar ada satu perubahan yang terjadi, bahwa peranan perempuan juga begitu banyak di dalam kehidupan kita. Kalau dulu peranan perempuan tidak banyak dan seringkali direndahkan, namun sekarang tentulah berbeda. Saat ini kita dapat menemui
perempuan-perempuan yang luar biasa yang terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pula menjadi pemimpin-pemimpin dan menempati posisi-posisi penting di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, demikian juga di dalam pemerintahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, memang demikianlah seharusnya peranan perempuan di dalam kehidupan kita. Sejak dunia dijadikan, sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapakah yang berperan di dalam kehidupan ini? Apakah hanya laki-laki? Tentulah tidak. Kalau Tuhan juga menciptakan laki-laki, Tuhan juga menghendaki supaya perempuan mempunyai peranan. Kalau kita mengutip dari Kejadian 2 ayat yang ke-18, di situ dijelaskan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong baginya yang sepadan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal dunia dijadikan, sejak awal diciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peranan yang sama. Penolong yang sepadan. Antara satu dengan yang lain saling membantu, saling menolong. Inilah peranan baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga di dalam kehidupan berpelayanan. Apakah hanya laki-laki saja yang berperan di dalam pelayanan? Tentu saja tidak. Perempuan juga mempunyai peranan yang sama di dalam pelayanan. Bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga menerangkan dan juga menggambarkan bagaimana peranan perempuan itu di dalam melayani. Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga memberikan pemahaman bagi kita bagaimana perempuan itu terlibat di dalam pelayanan. Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop ini memberi judul perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Memang kalau kita perhatikan isinya, kita dapat menemukan bagaimana peranan perempuan itu di dalam pelayanan. Mari kita perhatikan siapa saja mereka yang terlibat di dalam pelayanan pada saat itu. Dijelaskan di situ ada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada juga Yohana, istri Kusa, yaitu bendahara Herodes. Ada juga Susana dan juga perempuan lain, banyak perempuan lain. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkarya, ternyata ada perempuan-perempuan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Tidak hanya para murid Yesus pada saat itu, yang 12 itu, tetapi juga perempuan-perempuan ikut terlibat di dalam pelayanan. Dijelaskan bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dan sudah dilakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita dapat melihat bagaimana peranan perempuan-perempuan di dalam melayani Tuhan pada saat itu. Dan melalui bacaan kita pada saat ini, kita juga diajak untuk merenungkan kembali bagaimana
peranan perempuan di dalam kehidupan pelayanan di gereja milik Tuhan pada saat ini. Tentulah juga tidak hanya laki-laki yang berperan di dalam pelayanan ini, tapi juga perempuan terlibat di dalam pelayanan. Tentulah kita bersyukur jika dalam pelayanan pada saat ini peranan perempuan juga semakin ditunjukkan. Kita bersyukur atas itu semua. Tidak hanya para pendeta perempuan yang terlibat, tapi juga para penatua dan diaken juga sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan, di mana mereka adalah para perempuan. Tentu demikian juga di dalam proses pemilihan penatua dan diaken yang akan kita lakukan untuk daur yang akan datang. Kita juga masih membutuhkan peranan perempuan terlibat di dalam pelayanan ini, baik yang nantinya menjadi penatua maupun yang nantinya menjadi diaken. Kita percaya bahwa perempuan juga mempunyai banyak talenta, banyak kemampuan yang nantinya dapat mendukung pelayanan yang ada di jemaat Tuhan, terkhusus di jemaat Sambirjo ini. Perempuan dengan segala potensinya, dengan segala kemampuannya, dengan segala keahliannya, talentanya, tentu ini akan sangat berguna dalam pelayanan di jemaat kita, di jemaat Sambirjo ini. Perempuan mempunyai peranan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu melibatkan mereka, para perempuan ini, untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya panjenengan semua yang nanti dipakai oleh Tuhan untuk memilih para perempuan ini untuk melayani Tuhan, tentu panjenengan mengetahui siapa saja mereka yang menurut panjenengan mampu untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan bagi para perempuan, bersiaplah untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, terkhusus sebagai penatua dan diaken jemaat. Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada malam hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasaman Kristen 187, Pisungsung Jiwa Rogo, sambil kita memberikan persembahan. Bukit
Mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Demikian juga dalam ibadah yang kami bangun saat ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Perempuan mempunyai peranan yang sama seperti laki-laki di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah para perempuan juga boleh terlibat dalam pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di jemaat Sambirejo ini. Terkhusus pula sebagai para penatua dan diaken jemaat. Bapa dalam surga, perkenankan kami pada saat ini, kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan diaken yang pada saat ini sedang berlangsung. Kami mohon berkat Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam keterbatasan yang pada saat ini sedang kami hadapi di masa pandemi ini, biarlah tidak menghalangi kegiatan kami untuk pemilihan penatua dan diaken jemaat Sambirejo. Berkati prosesnya agar semua boleh berjalan dengan lancar. Berkati panitia di dalam pelayanan proses pemilihan ini, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam kami berproses untuk proses pemilihan penatua dan diaken ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang merasakan kelemahan secara fisik, baik mereka yang sedang sakit maupun juga para orang tua kami yang karena usia merasakan kondisi fisik yang lemah. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk menapai dan menjalani kehidupan, tetap semangat di dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara kami yang sakit, yang masih harus mengkonsumsi obat, Tuhan berkati, biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi boleh memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat Sambirejo dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup keseharian mereka. Tuhan senantiasa menolong, menyertai, serta memberikan kecukupan untuk mereka semuanya. Ungkapan syukur kami hari ini juga kami wujudkan melalui persembahan. Apa yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, terkhusus di jemaat Sambirejo ini, baik di lingkup kelompok maupun juga di lingkup jemaat secara umum. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada saat ini juga masih berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga kondisi kehidupan bangsa ini menjadi semakin baik. Warga masyarakat, warga negara juga boleh dipulihkan dari masa pandemi. Berbagai sektor kehidupan
juga boleh dipulihkan kembali, sehingga kami senantiasa kuat dan mampu menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Pasaman Kristen 120, Kumandel Mring Gusti. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus, sumber segala kebijaksanaan dan kekuatan, senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan ibadah keluarga pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati panjenengan semua.